Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak, Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dan kita bersyukur kita diizinkan untuk menikmati hari ini. Karena itu marilah kita memulai hari ini bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha kasih, yang menyelamatkan kami, yang memelihara hidup kami bersyukur kepadamu karena kami masih hidup dan masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami pada hari ini. Kami sangat merindukan Engkau, dan berbicaralah kepada kami melalui firman. Berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan, sucikan dan kuduskan. Demikian juga seluruh jemaat-Mu, layakan oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keenam. Bunyinya demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini tidak asing bagi telinga kita, dan bahkan sebagian besar kita hafal perkataan Tuhan Yesus ini. Dan saya juga yakin ketika kita mendengar, kita pun setuju bahwa orang yang pantas menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah orang yang cinta kebenaran. Kita pikir, kita yakin, atau kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, selagi kita masih punya makanan di rumah untuk dimakan setiap saat pada waktu makan, maka kita belum memahami betul apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang lapar dan haus. Orang tidak mungkin memahami apalagi menghayati perkataan Tuhan Yesus ini jika ia belum memahami betul apa artinya lapar dan haus. Saudara, lapar dan haus yang dimaksudkan Tuhan Yesus berbeda dengan lapar dan haus yang menjadi pengalaman kita sehari-hari. Kalau kita pernah lapar, misalnya sangat lapar karena seharian tidak makan, lalu ketika sore hari begitu selesai pulang kerja, kita langsung cari makan, lalu kita makan dan minum. Saudara, kita belum mengalami lapar dan haus dalam arti yang sepenuh-penuhnya jika masih ada makanan dan minuman yang dapat kita nikmati. Demikian juga orang-orang yang melakukan puasa berjam-jam setiap harinya. Puluhan jam, misalnya 20 jam. Belum tentu, belum memahami, belum mengalami lapar dan haus yang sebenar-benarnya. Karena setelah selesai puasa, waktu puasa, ada makanan dan minuman untuk dinikmati. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, yang ada di benaknya pada saat itu adalah situasi nyata di sekitarnya, yaitu orang-orang miskin. Orang-orang miskin, para petani, para buruh, pekerja-pekerja kasar, yang penghasilan mereka itu tidak seberapa, hanya cukup untuk agar mereka tidak mati. Kehidupan mereka itu berada di perbatasan antara lapar dan mati kelaparan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengatakan haus. Yang ada di benaknya saat itu adalah bahwa sebagian besar masyarakat Palestina pada zaman itu sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Ibarat kalau terjadi musim kemarau di negara kita di Indonesia ini, maka ada daerah-daerah tertentu yang sangat sulit mendapatkan air bersih, sehingga penduduk itu harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk mendapatkan air bersih. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang lapar dan haus di sini, dia tidak berbicara tentang rasa lapar dan haus yang cukup diganjal dengan makan makanan ringan di situ. Demikian juga ketika haus, kita cari minum. Saudara, yang Tuhan Yesus bicarakan adalah orang-orang yang berada dalam keadaan yaitu
kelangsungan hidup mereka itu tergantung sepenuhnya kepada ada tidaknya makanan dan minuman. Orang-orang yang mesti makan dan minum atau mereka mati. Coba bayangkan saudara, orang yang ada di perbatasan seperti itu. Betapa mereka merindukan makanan, betapa mereka merindukan segelas air untuk diminum. Hampir mati karena lapar. Bagaimana hati mereka mengharapkan makanan itu, mengharapkan itu minuman. Demikianlah hendaknya kita diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk mendambakan kebenaran itu. Maka di sini saudara, Tuhan Yesus memperhadapkan kepada kita pertanyaan dan juga sekaligus tantangan, yaitu seberapa serius kita menginginkan mendambakan kebenaran itu. Seberapa serius kita punya rasa damba akan kebenaran itu. Tadi gambarannya adalah yang dituntut oleh Tuhan Yesus seperti gambaran orang yang hampir mati kelaparan. Betapa ia mendambakan makanan. Hampir mati kehausan. Betapa ia mendambakan air minum. Demikianlah yang dituntut Tuhan Yesus bagi kita. Kalau cuma soal menginginkan kebenaran, siapa yang tidak? Setiap orang, tidak ada yang tidak. Pasti punya naluri kebenaran. Namun demikian saudara, keinginan tersebut seringkali hanya keinginan yang biasa-biasa saja. Artinya saudara, kurang serius, kurang ngotot, kurang gigih. Padahal sekali lagi, yang Yesus kehendaki adalah rasa damba yang begitu intens, urgensi. Kita meronta-ronta, membuat orang bersedia mengerahkan seluruh tenaganya, seluruh kemampuannya, seluruh perasaannya itu mendambakan kebenaran itu. Banyak orang punya komitmen yang besar dan hebat, begitu luar biasa. Bersedia melakukan apa saja hanya untuk mendapat kekasih yang diinginkan, yang diidam-idamkan. Rela meninggalkan imannya sekalipun. Itu dia. Banyak orang yang rela berkorban hanya untuk mencapai cita-citanya. Maka pertanyaannya kepada kita sekali lagi adalah, seberapa besar rasa damba kita, rasa ingin kita akan kebenaran itu? Apakah seperti orang tadi, yaitu hampir mati karena lapar, betapa menginginkan makanan. Hampir mati kehausan, betapa menginginkan air minum. Demikian yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kemudian yang kedua saudara, di samping tantangan, perkataan Tuhan Yesus ini juga merupakan penghiburan yang luar biasa bagi kita. Karena apa saudara? Walaupun di satu sisi ada tuntutan yang sangat tinggi, ada persyaratan yang sangat luar biasa dahsyat, sehingga kita merasa ngeri. Tetapi kita patut bersyukur, kita patut bernafas lega. Sebabnya saudara, kalau kita cermati perkataan Tuhan Yesus ini, yang dituntut adalah bukan supaya kita harus berhasil mencapai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Disinilah letaknya kita bersyukur. Kita tidak dituntut untuk itu. Andai kata itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus, siapa yang bisa? Siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu di antara kita. Siapa yang manusia yang mampu? Tidak ada saudara. Perhatikan sekali lagi, yang disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus bukan orang yang berhasil merangkum semua kebenaran, melainkan orang yang terlepas dari segala kegagalannya, terlepas dari segala keterbatasannya, merindukan kebenaran itu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh akal budinya. Disinilah letak keluhuran manusia itu. Disinilah letak tingginya nilai manusia itu di hadapan Tuhan. Manusia itu, penilaian Tuhan itu tidak terletak pada kesempurnaannya. Sebagai makhluk saudara,
kita tidak mungkin sempurna sampai akhir hayat hidup kita. Kalau saudara dan saya sudah cukup luhur di mata Tuhan, jika dari jurang dosa yang amat sangat dalam, kita masih mampu dan mau mendengar bunyi panggilan Tuhan, dan kita merespon panggilan itu, membuka hati kita, dan ada kerinduan yang sangat untuk keluar dari kejatuhan kita itu, dan kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendambakan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Hal lain yang perlu kita catat di bagian ini adalah kata-kata Tuhan Yesus ini tidak biasa. Tidak biasa kita dengar. Yang biasa kita dengar ketika orang mengatakan aku sangat lapar, maka pasti yang dia harapkan adalah, yang dia inginkan, ingin makan nasi. Demikian juga kalau ada orang yang mengatakan aku haus, maka yang dia inginkan adalah ingin minum. Tetapi perkataan Tuhan Yesus ini berbeda. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka yang dimaksudkan di sini adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan seluruh kebenaran. Yang berbahagia adalah mereka yang mendambakan kebenaran yang lengkap, kebenaran yang sempurna, kebenaran yang menyeluruh, bukan kebenaran yang setengah-setengah. Saudara, kebenaran itu tidak ada yang setengah-setengah. Walaupun mungkin kita mengatakan, oh lumayanlah 99,9%. Saudara, itu bukan kebenaran namanya. Yang namanya kebenaran, ya kebenaran seutuhnya, sempurna. Itu kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tuntutan Tuhan Yesus untuk sempurna ini jelas tak mungkin tidak bisa kita penuhi. Manusia tidak pernah sempurna, mustahil bisa memiliki kebenaran yang sempurna. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, yang berbahagia adalah bukan orang yang berhasil memegang seluruh kebenaran yang sempurna di dalam genggamannya, melainkan orang yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan kebenaran. Dan untuk itu, orang itu berusaha menggapainya sekuat tenaga, merindukannya dengan amat sangat, mencarinya seumur hidupnya. Ia terus berusaha. Itulah orang yang berbahagia. Berusaha mencari kebenaran, yaitu firman Allah. Mencari kebenaran, yaitu Allah itu sendiri. Setiap hari sepanjang hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini membuka wawasan kita, agar kita benar-benar merindukan kebenaran itu, yaitu Allah itu sendiri dan firman-Nya setiap hari sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh belajar firman-Mu, Engkau berkata-kata kepada kami, mengajar kami. Ampunilah kami ketika kami menilai diri kami berdasarkan firman-Mu. Kami ini jauh sekali Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kami seringkali tidak serius untuk mendambakan kebenaran. Kami mohon ampunilah kami. Dan kiranya Engkau membangkitkan semangat kami untuk melakukan firman-Mu ini. Mendambakan kebenaran-Mu. Mendambakan kebenaran yang sempurna itu. Karena itulah orang yang berbahagia. Ibarat orang yang lapar dan haus. Hampir mati kelaparan, hampir mati kehausan. Begitu mendambakan makanan dan minuman. Demikian lagi kiranya kami mendambakan Engkau dan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami mengerti. Mampukan kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.